Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan penggunaan prinsip usability pada website BPJS Kesehatan. Yang dimulai dari bab 1. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki sendiri peran jaminan kesehatan nasional bidang kesehatan. Hal ini mengingatkan BPJS Kesehatan secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh out-of-pocket payment, mengarahkan pada sistem pembayaran yang lebih tertata berbasis asuransi kesehatan sosial. BPJS Kesehatan sebagai organisasi terbesar dituntut untuk terus melakukan penyempurnaan kualitas layanan kepada peserta. Untuk organisasi membentuk budaya organisasi yang tertuang dalam peraturan direksi BPJS Kesehatan Nomor 56 Tahun 2021 tentang arsitektur budaya organisasi dan arsitektur kepemimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan peraturan direksi BPJS Kesehatan Nomor 56 Tahun 2021 tentang pedoman perilaku inti atau core living Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. BPJS Kesehatan telah membentuk komponen penunjang budaya untuk mentransformasikan seluruh aspek budaya yang disebut building block yang mempunyai 4 komponen, yaitu people, leadership, system, dan tools. People artinya kesadaran, pemahaman, perilaku, dan kontribusi setiap pegawai dalam membiasakan perilaku inti dalam membudayakan organisasi melalui aktivitas lingkungan kerja atau luar. Leadership karakter atau perilaku dan peran kontribusi setiap pegawai dalam membiasakan perilaku inti dalam budaya organisasi melalui aktivitas di lingkungan kerja atau di luar. Leadership karakter perilaku yang diperankan pemimpin unit kerja dalam mendorong dan menjadi contoh sehingga menumbuhkan perilaku inti dalam budaya organisasi. Sistem kebijakan sistem dan kebijakan sistem dan profesor kerja yang diperlukan untuk mendorong terciptanya perilaku inti dalam budaya organisasi. Tools, fasilitas, peralatan, pengakuan, dan apresiasi baik finansial atau bukan yang dibutuhkan untuk menstimulasi perilaku inti dalam budaya organisasi. Rumusan masalah: bagaimana efektif sistem pelayanan kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat Indonesia? Apa faktor pengaruh keberlanjutan uang BPJS Kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas? Tujuan: menganalisis efektivitas sistem pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. Tujuan pertama adalah untuk mengevaluasi sejauh mana sistem yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup kualitas, aksesibilitas, dan kepuasan peserta terhadap layanan yang diberikan. Yang kedua, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan, seperti jumlah peserta, prim yang dibayar, biaya pelayanan kesehatan, serta tantangan dalam pengelolaan dana. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana BPJS Kesehatan dapat terus menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas
dengan kondisi keuangan yang stabil. Bab 3. Skala Likert. Skala Likert dikembangkan oleh seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang bernama Francis Likert pada tahun 1932. Skala Likert adalah skala atau alat pengukuran psikologis yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur sikap, pendapat, pengetahuan, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu peristiwa, fenomena sosial, atau objek tertentu. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti, dan data diperoleh melalui instrumen pengumpulan data seperti angket atau kuesioner. Dengan kata lain, skala Likert memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data tentang bagaimana individu atau kelompok merespon fenomena sosial serta mengukur variabel penelitian seperti sikap atau persepsi berdasarkan definisi operasional yang telah dirumuskan. Menurut Francis Likert sendiri, skala Likert adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai sikap atau pendapat seseorang terhadap suatu pernyataan atau topik. Skala Likert mempunyai 4 atau lebih butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga menghasilkan sebuah skor atau nilai yang mempresentasikan pengetahuan, sikap, dan perilaku responden. Responden diminta untuk menyatakan sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan serangkaian pernyataan dengan menggunakan skala memiliki level-level seperti berikut. Yang pertama ada skor 5 dengan keterangan sangat setuju. Yang kedua skor 4 dengan keterangan setuju. Yang ketiga skor 3 memiliki keterangan netral. Yang keempat ada skor 2 memiliki keterangan tidak setuju. Yang kelima ada skor 1 dengan keterangan sangat tidak setuju. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau teknik khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, mengolah, dan menganalisis informasi tentang suatu topik. Metodologi dalam penelitian diartikan sebagai cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah penelitian melalui pengumpulan data dengan menggunakan berbagai teknik, memberikan interpretasi atas data yang dikumpulkan, dan menarik kesimpulan campuran yang memadai kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh data yang komprehensif tentang pengalaman pengguna. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert dan wawancara mendalam dengan pengguna situs. Responden dipilih berdasarkan kriteria inklusi, termasuk individu yang telah menggunakan layanan website. BPJS dalam 6 bulan terakhir berusia antara sekian tahun dan memiliki berbagai latar belakang pendidikan. Kuesioner yang digunakan dirancang untuk mengevaluasi aspek learnability, flexibility, dan juga robustness. Dari situs website BPJS dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencakup pengalaman pengguna dalam memahami antarmuka, kemudahan pengguna, dan kecepatan sistem merespon input. Data kualitatif dari wawancara digunakan untuk mendalami temuan dari kuesioner dan memberikan konteks yang lebih kaya terhadap persepsi dan tantangan pengguna. Pengumpulan data dilakukan selama 2 minggu, melibatkan pengisian kuesioner secara daring. Analisis data kuesioner dilakukan dengan metode statistik deskriptif untuk mendapatkan rata-rata dan distribusi skor pada setiap prinsip usability. Sementara data wawancara dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola umum dan wawasan mendalam mengenai pengalaman pengguna. Untuk memastikan keandalan dan validitas,
Penelitian ini dilengkapi dengan uji coba awal terhadap kuesioner dan penerapan regulasi data untuk memadukan hasil kuesioner dan wawancara. Metode penelitian mengenai BPJS Kesehatan bisa mencakup berbagai pendekatan tergantung pada tujuan spesifik penelitian, misalnya untuk mengevaluasi kepuasan pengguna aktivitas program, kendala pelaksanaan, atau pemahaman masyarakat terhadap layanan BPJS. Berikut ini adalah penjelasan umum terkait metodologi penelitian yang bisa diterapkan. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mengukur sejauh mana pengguna BPJS merasa puas atau mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap BPJS Kesehatan secara numerik. Instrumen yang sering digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dari berbagai fasilitas kesehatan dan peserta, lalu menganalisisnya secara deskriptif untuk menilai efektivitas program tertentu. Contohnya studi mengenai dampak program Pronalis pada peserta diabetes di beberapa wilayah kerja BPJS. A. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman, kendala, dan opini masyarakat secara mendalam. Teknik yang sering digunakan adalah wawancara mendalam atau fokus grup diskusi. Banyak penelitian yang menggunakan metode ini untuk memahami pengalaman, persepsi, dan masalah dihadapi oleh peserta JKN atau pemangku kepentingan dalam implementasi program. B. Penelitian campuran menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Beberapa penelitian mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai respon dan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan tertentu. Memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang isu yang diteliti, seperti dalam evaluasi kebijakan atau program tertentu diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis dengan data kuantitatif sekaligus menggali pemahaman mendalam melalui wawancara atau studi kasus. Yang kedua ada pendekatan penelitian deskriptif untuk menggambarkan kondisi atau fenomena BPJS Kesehatan seperti tingkat kepuasan atau aksesibilitas layanan. Eksploratif untuk mengeksplorasi permasalahan yang belum diketahui, misalnya kendala dalam pelaksanaan BPJS di daerah perdesaan. Explanatory untuk menjelaskan hubungan antar variabel, misalnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan peserta BPJS Kesehatan. Yang ketiga ada populasi dan sampel. BPJS Kesehatan telah melakukan peluncuran data sampel pertama kalinya pada tahun 2019 dengan periode data tahun 2015 sampai 2016. Selanjutnya, pada tahun 2020 ini, BPJS Kesehatan kembali merilis data sampel terbaru yang merupakan data periode 2015 hingga 2018. Data sampel ini merupakan perwakilan dari basis data kepesertaan dan jumlah pelayanan kesehatan tahun 2015 dan 2018 yang diambil dengan menggunakan metodologi Travaillé Random Sampling. Data sampel 2015 sampai 2018 ini merupakan kelanjutan dari data sampel sebelumnya dan terdapat penambahan sampel baru untuk tahun 2017 dan 2018. Pembentukan data sampel ini dimaksudkan agar dapat diakses oleh publik dan digunakan dalam proses analisis dan riset sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan. Pemilihan sampel pada data sampel tahun 2015 hingga 2018 berasal dari 3 subpopulasi peserta JKN, yaitu yang pertama subpopulasi peserta bergabung menjadi peserta JKN pada tahun 2016 atau sebelumnya. Yang kedua, subpopulasi peserta bergabung menjadi peserta JKN tahun 2017.
Yang ketiga, subpopulasi peserta bergabung menjadi peserta JKN pada tahun 2018. Learnability. Learnability adalah salah satu dari 5 komponen dari usability. Menguji kemampuan belajar sangat berharga untuk aplikasi kompleks dan sistem yang sering diakses pengguna. Meskipun mengetahui seberapa cepat pengguna dapat menyesuaikan diri dengan antarmuka, Anda sangat berharga bahkan untuk sistem sederhana yang objektif. Dalam konteks BPJS Kesehatan, learnability atau keterpelajaraan mengacu pada sejauh mana sistem BPJS Kesehatan mudah dipelajari dan dipahami oleh pengguna, baik itu peserta layanan kesehatan maupun petugas BPJS sendiri. Hal ini mencakup kemudahan memahami prosedur, pendaftaran, penggunaan aplikasi atau website, proses klaim, hingga cara mendapatkan layanan kesehatan yang disediakan. Predictability. Predictability merupakan kemampuan pengguna untuk memprediksi perilaku atau hasil dari suatu sistem atau antarmuka berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dalam konteks BPJS Kesehatan, predictability merupakan sejauh mana pengguna dapat mengantisipasi hasil dari tindakan atau navigasi mereka berdasarkan desain dan struktur antarmuka web tersebut. Berikut pertanyaan terkait predictability adalah: 1. Apakah tata letak halaman dalam antarmuka ini memudahkan Anda untuk menebak langkah berikutnya tanpa kebingungan? 2. Seberapa jelas ikon atau teks pada halaman ini dalam membantu Anda memahami fungsi atau informasi yang tersedia? 3. Apakah Anda merasa antarmuka ini memberikan petunjuk yang cukup untuk mengarahkan Anda ke informasi yang Anda cari? 4. Seberapa konsisten tampilan dan navigasi antar halaman dalam memudahkan Anda memahami pola penggunaan? 5. Apakah antarmuka ini memberikan kesan bahwa Anda bisa dengan mudah memprediksi apa yang akan terjadi jika mengklik tombol atau link tertentu? 2. Synthesizability. Synthesizability adalah kemampuan sebuah sistem atau antarmuka untuk membantu pengguna memahami efek dari tindakan mereka terhadap sistem tersebut. Dalam konteks BPJS Kesehatan, synthesizability merupakan sejauh mana pengguna dapat memahami dampak dari tindakan mereka saat berinteraksi dengan website atau sistem BPJS Kesehatan. Berikut pertanyaan terkait synthesizability adalah: 1. Dari tampilan pada gambar ini, seberapa jelas hasil dari tindakan pengguna ditampilkan di antarmuka ini? 2. Seberapa mudah Anda memahami apa yang akan terjadi setelah pengguna melakukan tindakan tertentu hanya dari melihat elemen pada gambar? 3. Dari gambar, apakah hubungan antara elemen yang terlihat seperti tombol, menu, atau tautan menunjukkan dengan jelas hasil yang mungkin terjadi? 4. Seberapa jelas gambar ini memberikan gambaran tentang perubahan atau respon yang muncul di layar jika tindakan tertentu dilakukan? 5. Apakah tampilan dalam gambar ini memudahkan Anda membayangkan apa yang akan terjadi setelah tindakan tertentu seperti mengklik tombol atau membuka menu? 3. Familiarity. Familiarity adalah sejauh mana pengguna dapat memahami dan menggunakan suatu sistem berdasarkan pengetahuan atau pengalaman mereka sebelumnya dengan sistem atau antarmuka yang serupa. Dalam konteks BPJS Kesehatan, familiarity merupakan sejauh mana pengguna dapat dengan mudah memahami dan menggunakan website atau aplikasi BPJS Kesehatan karena elemen-elemen antarmuka atau fitur-fiturnya sudah sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki dari sistem lain yang serupa. Berikut pertanyaan terkait familiarity adalah: 1. Apakah tampilan pada gambar ini terasa akrab dan mirip dengan hal yang sudah pernah Anda lihat sebelumnya? 2. Seberapa mudah Anda menebak apa fungsi dari tombol, menu, dan gambar hanya dengan melihatnya? 3. Apakah kata-kata atau gambar yang digunakan di halaman ini terasa seperti yang sudah Anda kenal?
Seberapa mirip halaman ini dengan halaman lain yang memiliki tujuan atau fungsi yang sama? Apa susunan atau tampilan halaman ini membantu Anda menebak apa yang harus dilakukan tanpa perlu berpikir keras? 4. Generalizability. Generalizability merupakan sejauh mana pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh pengguna dari menggunakan suatu bagian sistem atau sistem serupa dapat diterapkan pada bagian lain dari sistem tersebut atau pada sistem lainnya. Dalam konteks BPJS Kesehatan, generalizability merupakan sejauh mana pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh pengguna saat menggunakan satu bagian dari website atau aplikasi BPJS Kesehatan dapat diterapkan pada bagian lain dari sistem tersebut atau pada sistem yang serupa. Berikut pertanyaan terkait generalizability adalah: 1. Apakah tampilan dari tata letak pada halaman ini memudahkan Anda untuk memahami cara kerja halaman lain yang serupa? 2. Seberapa mudah Anda merasa bahwa pengalaman menggunakan halaman ini dapat membantu Anda memahami halaman lain dengan fungsi yang berbeda? 3. Dari gambar ini, apakah cara kerja tombol atau menu terasa seperti sesuatu yang dapat Anda gunakan di aplikasi atau situs lain? 4. Apakah halaman ini memberikan petunjuk yang cukup jelas sehingga Anda bisa menggunakannya saat menggunakan antarmuka lain? 5. Seberapa baik desain pada halaman ini membantu Anda percaya diri saat menggunakan sistem lain yang mirip? 5. Konsistensi. Konsistensi merupakan prinsip di mana elemen-elemen desain dan interaksi dalam suatu sistem diatur secara seragam, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami dan mengantisipasi fungsi dari perilaku sistem. Dengan konsistensi, pengguna tidak perlu lagi belajar ulang untuk setiap bagian sistem, karena mereka dapat mengandalkan pola yang sudah mereka kenal dan pahami. Dalam konteks BPJS Kesehatan, konsistensi merupakan penerapan prinsip desain yang seragam di seluruh sistem BPJS Kesehatan, baik itu website, aplikasi, mobile, atau interaksi pengguna lainnya. Berikut pertanyaan terkait konsistensi adalah: 1. Apakah tampilan dan tata letak halaman ini terlihat seragam di setiap bagian yang ditampilkan pada gambar? 2. Seberapa konsisten penggunaan warna icon atau tulisan pada setiap bagian antarmuka di halaman ini? 3. Apakah posisi tombol menu atau elemen lain terasa sama di setiap halaman, sehingga Anda tidak perlu menebak lokasinya? 4. Apakah gaya bahasa atau istilah yang digunakan pada halaman ini terasa sama di seluruh bagian? 5. Dari gambar ini, apakah aturan desain seperti ukuran huruf, jenis icon, atau tata letak tampak digunakan dengan cara yang sama di semua halaman? 3.3 Flexibility. Flexibility merupakan keleluasaan yang dimiliki oleh user atau pengguna untuk memperoleh informasi. Fleksibilitas atau flexibility dalam BPJS Kesehatan mengacu pada kemampuan program. Ini untuk memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat dengan beberapa aspek penting. Yang pertama, dialog inisiatif. Dialog inisiatif adalah inisiatif atau usaha untuk menciptakan ruangan dialog yang terbuka, adaptif, dan responsif terhadap perubahan atau kebutuhan yang berbeda. Dalam konteks BPJS Kesehatan, dialog inisiatif adalah upaya atau inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan ruangan dialog yang terbuka, adaptif, dan responsif terhadap perubahan atau kebutuhan yang berbeda. Konstruktif antara BPJS Kesehatan dengan berbagai pihak seperti peserta JKN, penyedia layanan kesehatan, serta pihak terkait lainnya. Berikut pertanyaan terkait dialog inisiatif adalah: yang pertama, apa pendapat Anda mengenai fitur layanan kontak dialog WhatsApp yang disediakan oleh website BPJS Kesehatan? Yang kedua, berapa nilai yang akan Anda berikan mengenai kecepatan respon yang diberikan oleh layanan tersebut? Yang ketiga, menurut Anda, list menu informasi yang disediakan oleh bot layanan tersebut sangat baik dalam membantu Anda?
Yang keempat, bagaimana pendapat Anda mengenai respon dan petunjuk yang diberikan oleh layanan tersebut? Yang kelima, seberapa jauh layanan respon dan semua sistem dialog dapat membantu Anda dalam mencari informasi lanjutan? Yang kedua ada multi-thread. Apa itu multi-thread? Multi-thread adalah kemampuan suatu sistem atau aplikasi untuk menjalankan beberapa tugas atau proses secara paralel. Masing-masing pada thread terpisah, yang meningkatkan fleksibilitas dalam pengolahan berbagai fungsi atau operasi secara bersamaan. Dalam konteks BPJS Kesehatan, multi-thread adalah penerapan teknologi atau pendekatan sistem untuk memproses beberapa tugas atau transaksi secara paralel dalam sistem informasi BPJS Kesehatan. Berikut pertanyaan terkait multi-thread adalah: yang pertama, menurut Anda seberapa mudah Anda menambah atau mengurangi jumlah thread secara fleksibel tanpa mengganggu kinerja sistem? Yang kedua, menurut Anda seberapa efektifnya multi-thread ini bekerja dalam pencarian fasilitas kesehatan yang terdekat dan tersedia? Yang ketiga, bagaimana kemampuan pencarian jarak terdekat dari pencarian data Vaskes? Yang keempat, menurut Anda seberapa fleksibel pemilihan jenis Vaskes dalam pencarian ketersediaan data fasilitas kesehatan? Yang kelima, apakah layanan monitoring ini sangat fleksibel dan membantu Anda dalam mencari sebuah informasi? Yang ketiga ada task migratability. Task migratability adalah kemampuan untuk memindahkan atau mengalihkan tugas atau proses dari suatu lingkungan, sistem, atau platform ke yang lain dengan mudah dan efisien tanpa mengganggu kelancaran atau hasil yang diinginkan. Dalam konteks BPJS Kesehatan, task migratability adalah kemampuan untuk memindahkan atau mengalihkan tugas, proses, ataupun sistem yang ada di BPJS Kesehatan antara berbagai platform atau sistem yang digunakan dengan tujuan untuk memastikan kelancaran operasional, efisiensi, dan responsivitas dalam memberikan layanan kepada peserta JKN. Berikut pertanyaan terkait task migratability. Satu, bagaimana Anda menilai kemudahan migrasi layanan dari BPJS Kesehatan offline ke online, misalnya dari kunjungan fisik ke aplikasi? Dua, bagaimana Anda menilai kecepatan dan kemudahan dari sistem web BPJS Kesehatan dalam mencari lokasi fasilitas kesehatan yang tersedia? Yang ketiga, seberapa fleksibel layanan BPJS Kesehatan dalam membantu Anda membayar iuran BPJS secara online dengan sistem auto debit? Yang keempat, apakah dengan adanya registrasi badan usaha secara online di web BPJS Kesehatan ini sangat membantu Anda? Yang kelima, berapa nilai yang Anda berikan untuk sistem web BPJS Kesehatan dalam menyesuaikan layanan sesuai dengan perangkat pengguna? 4. Substitutivity. Substitutivity adalah kemampuan untuk menggantikan elemen atau bagian tertentu dalam suatu sistem atau proses dengan alternatif yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan fungsi atau hasil yang serupa. Dalam konteks BPJS Kesehatan, substitutivity adalah kemampuan untuk menggantikan atau mengalihkan layanan kesehatan dari satu jenis fasilitas atau jenis perawatan ke alternatif lain yang setara tanpa mengurangi kualitas layanan. Berikut pertanyaan terkait substitutivity. Yang pertama, seberapa puas Anda dengan pembelajaran edukasi melalui bentuk video yang menggunakan website pihak ketiga yaitu YouTube sebagai tempat menyimpan video, edukasi, dan informasi pada website BPJS Kesehatan? Yang kedua, seberapa puas Anda dengan list panduan pengguna aplikasi mobile JKN yang terdapat pada website BPJS Kesehatan agar user dapat mengerti cara menggunakan aplikasi tersebut? Yang ketiga, seberapa puas Anda dengan fitur pencarian yang menggunakan teks untuk mencari data regulasi pada halaman dashboard PPID di website BPJS?
Yang keempat, seberapa puas Anda pada fitur unduh pada halaman informasi publik pada website BPJS Kesehatan agar pengguna bisa menyimpan langsung informasi tersebut pada perangkat mereka. Yang kelima, bagaimana pendapat Anda tentang pilihan auto debit yang disediakan oleh website BPJS Kesehatan yang dimana terdapat dua pilihan, yaitu melalui BCA dan DoKu. 5. Customability. Customability adalah kemampuan untuk menyesuaikan atau memodifikasi suatu produk layanan atau sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan preferensi individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks BPJS Kesehatan, customability adalah kemampuan untuk menyesuaikan layanan kesehatan agar lebih sesuai dengan kebutuhan atau kondisi spesifik peserta. Berikut ini pertanyaan terkait customability. Yang pertama, seberapa puas Anda dengan kustomisasi halaman yang disediakan di dashboard EPPID untuk mengatur besar, kecil, teks, dan lain-lainnya? Seberapa puas Anda dengan fitur minimize sidebar yang ada di halaman EPPID BPJS Kesehatan untuk memperluas view pada dashboard? 3. Seberapa puas Anda dengan adanya fitur kustomisasi bahasa yang ingin dipakai di mana terdapat pilihan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang pada navigasi bar website BPJS Kesehatan? 4. Apakah Anda puas dengan fitur full screen yang ada pada halaman dashboard Vaskes BPJS Kesehatan di bagian rekapitulasi Vaskes yang memudahkan pengguna untuk melihat lebih jelas jumlah peserta program JKN? 5. Seberapa puas Anda dengan adanya fitur filter pencarian ketersediaan Vaskes yang dimana memudahkan pengguna dengan langsung memasukkan data spesifik daerah tinggal mereka untuk menemukan langsung ketersediaan Vaskes di sekitar mereka? Lanjut ke robustness. Robustness merupakan tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks web BPJS Kesehatan, robustness atau ketangguhan mengacu pada kemampuan sistem web tersebut untuk tetap berfungsi dengan baik, meskipun menghadapi gangguan, beban tinggi, atau kondisi yang tidak terduga. 1. Observability. Kemampuan untuk memantau dan mengamati kondisi sistem secara efektif, terutama untuk mendeteksi masalah atau gangguan yang dapat memengaruhi kinerja atau kestabilan sistem. Dalam konteks BPJS Kesehatan, observability adalah kemampuan untuk memantau dan mengamati kinerja serta efektivitas sistem jaminan kesehatan tersebut. Berikut ini pertanyaan terkait observability adalah: 1. Seberapa jelas kesalahan yang ditampilkan pada halaman screening BPJS Kesehatan setelah terjadi kesalahan saat memasukkan data yang diperlukan? Nomor 2, bagaimana pendapat Anda tentang ikon-ikon yang digunakan pada informasi layanan di website BPJS Kesehatan agar memudahkan pengguna mengerti tentang informasi layanan saat melihat? Nomor 3, seberapa puas dan informatif apa menurut Anda pada tampilan awal website BPJS Kesehatan saat Anda pertama kali mengakses website tersebut? Nomor 4, apakah Anda puas dengan adanya jika terdapat fitur bertanya langsung melalui aplikasi WhatsApp dan Care Center 115 yang disediakan langsung oleh website BPJS Kesehatan? Nomor 5, menurut Anda seberapa penting tentang tampilan informasi terbaru yang ada pada website BPJS Kesehatan? Lanjut yang kedua, recoverability adalah kemampuan sistem BPJS Kesehatan untuk pulih atau kembali berfungsi dengan baik setelah terjadinya gangguan atau masalah, baik itu dalam bentuk kesalahan sistem, masalah administratif, atau kendala teknis lainnya. Berikut pertanyaan terkait recoverability adalah: 1. Bagaimana menurut Anda tentang fitur toggle password pada halaman login website BPJS Kesehatan yang dimana digunakan ketika Anda lupa dengan password yang Anda masukkan saat login? Kedua, bagaimana menurut Anda tampilan yang diberikan ketika sedang mengakses suatu halaman dan terjadi kesalahan saat memproses data halaman? Nomor 3, bagaimana pendapat Anda dengan sistem monitoring pendaftaran Vaskes yang menampilkan kesalahan sistem saat ingin mengisi data yang diperlukan?
Nomor 4, bagaimana pendapat Anda tentang pesan error yang muncul saat terjadi kesalahan memproses data autodebit? Nomor 5, seberapa mudah bagi pengguna untuk membatalkan nomor antrian setelah ada kesalahan? Oke, jadi yang ketiga adalah responsiveness. Responsiveness adalah kemampuan suatu sistem untuk merespon atau bereaksi dengan cepat dan efektif terhadap perubahan atau gangguan yang terjadi dengan tujuan untuk mempertahankan fungsionalitasnya. Dalam konteks BPJS Kesehatan, responsiveness adalah kemampuan sistem dan petugas BPJS untuk memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap permintaan, pertanyaan, atau masa yang dihadapi oleh peserta. Berikut pertanyaan terkait responsiveness adalah, yang pertama, apakah menurut Anda halaman login yang dapat diakses dan digunakan dengan lancar pada berbagai perangkat, desktop, tablet, smartphone, tanpa mengalami kendala? Dan yang kedua, apakah menurut Anda tentang fitur search box pada halaman memudahkan dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan user terkait website BPJS Kesehatan? Dan yang ketiga, apakah Anda merasa ada cukup saluran komunikasi yang misalnya chat langsung, email, untuk menghubungi layanan pelanggan di website BPJS Kesehatan? Dan yang keempat, apakah sudah sangat mudah jika ingin melakukan pendaftaran Fastcash di website BPJS Kesehatan? Dan yang kelima, apakah dengan adanya layanan cabang di aplikasi website, sudah memudahkan Anda untuk mencari cabang di kota terdekat Anda? Yang keempat, ada task conformance. Task conformance adalah sejauh mana suatu sistem, terutama dalam bidang robotika atau kecerdasan buatan, dapat menjalankan tugas atau misinya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan meskipun terjadi gangguan atau kondisi yang tidak terduga. Dalam konteks BPJS Kesehatan, task conformance adalah tingkat kesesuaian atau kepatuhan pelaksanaan tugas dan proses operasional dengan standar, prosedur, dan regulasi yang telah ditetapkan. Berikut pertanyaan terkait task conformance adalah, yang pertama, apakah struktur organisasi yang ada di website BPJS Kesehatan mudah dimengerti? Dan yang kedua, apakah semua layanan yang ada di website BPJS Kesehatan mudah dimengerti? Dan yang ketiga, bagaimana pendapat Anda, apakah menu FAQ sangat membantu bagi peserta baru BPJS dalam menggunakan fitur-fitur dalam website BPJS Kesehatan? Dan yang keempat, seberapa puas Anda menggunakan website BPJS Kesehatan lewat mobile? Dan yang kelima, apakah website BPJS Kesehatan memberikan pengalaman yang efisien dalam membantu Anda menyelesaikan tugas yang diperlukan seperti cek status, layanan atau debit? Perhitungan. Google Formulir adalah alat yang berguna untuk mengumpulkan data melalui survei atau kuis. Namun fitur perhitungan langsung di dalam formulir terbatas. Untuk melakukan perhitungan atau analisis data yang lebih kompleks, Anda dapat mengeksplor tanggapan ke Google Sheet dan menggunakan berbagai fungsi yang tersedia di sana. Mengelola data hasil survei dari Google Form bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama jika datanya berjumlah besar. Google Form memang sangat membantu untuk membuat survei dengan mudah, tetapi bagaimana dengan pengolahannya? Data yang terkumpul tentu harus dipahamin, diolah, dan dianalisis agar kamu bisa mendapatkan inisian yang berarti dengan strategi yang tepat, kamu bisa mengubah data menjadi penting bagi kamu untuk menginformasi bermanfaat untuk mengambil keputusan, mengetahui cara mengelola hasil survei dengan benar agar tidak salah dengan penafsiran data. Pengelolaan hasil survei yang baik dan akan membantu memahami tren, pola, dan preferensi dari responden. Selain itu, kamu dapat menggunakan data tersebut untuk menyusun strategi yang lebih baik di masa depan. Jangan sampai data survei yang sudah susah payah kamu kumpulkan malah tidak terpakai hanya karena pengelolaannya kurang tepat. Persentase rata-rata nilai ideal reliability 442,52 atau sangat baik. Geser. Rata-rata nilai ideal keseluruhan flexibility ialah 443,2 atau sangat baik.
termasuk rata-rata nilai ideal robustness 351,56 dengan kategori baik. Bab 5 penutupan. Kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi prinsip usability pada web BPJS Kesehatan, sebagian besar pengguna menilai bahwa fitur antarmuka dan fungsional web sudah cukup baik dalam membantu mereka mendapatkan layanan. Indikator seperti learnability, predictability, dan familiarity dan flexibility memperoleh penilaian positif, meskipun ada beberapa aspek yang memerlukan perbaikan seperti kecepatan respon dan kejelasan data letak. Saran peningkatan yang pertama, peningkatan kecepatan respon sistem, perbaikan waktu respon terutama untuk halaman yang membutuhkan pemrosesan data besar seperti pencarian fasilitas kesehatan. Yang kedua, optimalisasi navigasi, menyediakan alur navigasi sehingga pengguna baru lebih memahami pemahaman struktur menu. Yang ketiga, meningkatkan responsivitas, mempercepat respons sistem terhadap masukan pengguna, khususnya pada halaman login dan pencarian informasi. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika salah kata dan tingkah laku kami berkenan, dan terima kasih.